wabarakatuh. Nama saya Zirafa dari kelas SI 4202. Di sini saya akan menjelaskan modul 9 yaitu tentang modeling object state menggunakan state machine diagram. Di sini tujuan dari modul 9 itu yaitu kita bisa tahu setelah menyelesaikan modul ini Anda harus dapat kita bisa dapat status yang pertama mengetahui status objek model dan dapat menjelaskan elemen-elemen penting dari diagram mesin UML. Oke, selanjutnya ada peta proses. Di sini kita bisa lihat di gambar di bawah ada aktor, stakeholder, mental model. Dari aktor tersebut meminta syarat-syarat model, lalu ada NFRS, arsitektur model, lalu ada FRS itu yang ke bawah, desain model, lalu ke solusi model, lalu ke code. Nah, di bawahnya itu, di bawah dari gambar tersebut ada gambar lagi yaitu ada termasuk artifak, ada domain class model, ada use case form, skenario. Nah, di situ ada di sini ada gambar folder yaitu ada use case form, skenario, membuat interaksi diagram untuk kunci dari use case skenario, mengidentifikasi model kompleks objek menggunakan state sebuah state chart diagram. Selanjutnya ada penolakan status objek. Status adalah LA, mode, atau kondisi keberadaan atau Webster. Ada dua cara untuk memikirkan status objek. Yang pertama ada keadaan objek adalah kumpulan nilai atribut khusus untuk objek tersebut. Yang kedua, keadaan objek menggambarkan perilaku objek relatif terhadap rangsangan eksternal. Modul ini dipertimbangkan definisi kedua. Nah, selanjutnya ada mengidentifikasi elemen-elemen state machine diagram. Di sini kita bisa lihat di situ ada tiga state, yaitu cooling, idle, dan heating. Nah, yang pertama itu initial state, turn on unit, gitu. Nah, lalu ke bawah ada heating, ke atas ada heating ke idle, ke atas ada state mode yaitu cooling. Nah, terus ada yang tanda panah bawah ada transisi, lalu turn off unit ke end, disini trigger atau final state. Nah, di sini ada state transisi untuk mewakili perubahan status saat runtime. Di sini ada tiga state yang state diagram yang sebelumnya kita tambahkan. Ada trigger event. Pertama ada turn on unit ya, idle. Lalu ke atas ada ketika real time upper bound, set install, menyalakan kipas. Lalu ke bawah ada ketika real time upper bound, mematikan kipas. Ke bawah yaitu ada heating, ada guard condition, ada action. Lalu either install, menyalakan kipas, kalau tidak ke atas mematikan kipas lalu mematikan unit. Selanjutnya ada struktur internal of state nodes. State node mewakili keadaan objek tunggal saat runtime. Nah, kita bisa tahu nih, state itu berisikan event atau guard atau action. Nah, isi dari cooling itu entry turn on AC atau exit turn off AC. Nah, kita di sini ada keterangannya. Entry itu event menentukan tindakan saat masuk ke state. Entry exit event menentukan tindakan saat keluar dari state. Do event menentukan tindakan yang sedang berlangsung. Di sini Anda juga dapat menentukan peristiwa tertentu dengan tindakan yang sesuai. Di sini ada diagram mesin HVAC lengkap. Di sini ada 3 state yaitu cooling yang beserta isinya yaitu entry turn on AC, exit turn off AC, ada idle, ada heating, entry turn off heater atau exit turn off heater. Selanjutnya membuat state machine diagram untuk objek kompleks. Yang pertama, gambarkan kondisi awal dan akhir untuk objek. Yang kedua, gambar keadaan stabil objek. Yang ketiga, tentukan urutan parsial kondisi stabil selama masa pakai objek. Yang keempat, tentukan peristiwa yang memicu transisi antara keadaan objek. Tentukan tindakan transisi jika ada. Yang kelima, tentukan tindakan dalam keadaan atau jika ada. Nah, step pertama untuk membuat state diagram itu mulai dengan status awal dan akhir. Di situ kita bisa lihat dua dot, ada start dan end. Nah, step kedua itu menentukan status objek stabil. Jadi kita di sini menambahkan tiga state ya. Ada cooling, idle atau heating sesuai ketentuannya. Nah, step ketiga itu menentukan pemesanan partial state. Kita tambahkan tanda panahnya. Step yang keempat, tentukan peristiwa dan tindakan transisi. Nah, di sini kita akan tambahkan tuh ketentuan-ketentuan dari state masing-masing sesuai tindakannya. Step yang kelima, tentukan tindakan dalam suatu state. Sama yang kayak step 4,
Tapi di sini kita tambahkan di dalam state-nya. Contoh ada entry turn on AC, exit turn off AC, entry turn on heater, atau exit turn off heater. Selanjutnya ada setelah event memicu. Peristiwa yang harus terjadi setelah periode waktu ditunjukkan dengan menggunakan peristiwa setelah trigger event. Untuk menjalankan transisi setelah 10 menit, tentukan event pada transisi setelah 10 menit. Peristiwa ini sering digunakan untuk timeout. Selanjutnya ada self-transition. Self-transition adalah transisi keadaan dengan keadaan yang sama untuk sumber dan tujuan transisi. Nah, di gambar ini ada self-transition ya. Ada full, partially filled, ada empty. Kita bisa lihat self-transition. Selanjutnya ada junction. Dalam UML, sebuah junction dapat digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen, sehingga mengurangi duplikasi peristiwa, pemicu, penjaga, dan tindakan. Nah, di sini ada contoh junction. Contoh berikut ini menunjukkan urutan transisi negara, urutan peristiwa, evaluasi, penjaga, dan tindakan. Di sini ada contoh junction SA, SB, SC, SD. Ada order state, event, evaluation of guard, ada action. Nah, di sini ada contoh junction. Di sini ada dua contoh junction ya. Yang pertama ada contoh susunan tanpa menggunakan persimpangan. Yang kedua ada contoh tumpukan ekivalen menggunakan persimpangan. Yaitu lebih, kalau kelihatannya lebih ribet di contoh yang menggunakan ya, yang tanpa menggunakan persimpangan ya, lebih ribet dan lebih kompleks dibanding dengan tumpukan ekivalen menggunakan persimpangan. Nah, yang selanjutnya ada pilihan. Dalam UML, pilihan atau choice digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen, sehingga mengurangi duplikasi peristiwa, pemicu, penjaga, dan tindakan. Pilihan juga memungkinkan evaluasi dinamis dan penjaga setelah tindakan fragmen transisi sebelumnya dieksekusi. Nah, di sini ada contoh berikut ini menunjukkan urutan transisi negara, urutan peristiwa, evaluasi, penjaga, dan tindakan. Bisa lihat di contoh choice-nya. Lalu di sini ada dua contoh lagi, contoh choice, contoh tumpukan menggunakan persimpangan, ada contoh tumpukan yang ekivalen menggunakan pilihan. Jadi di sini hampir sama ya gambaran, dari beda banget sama yang junction, tapi nah ini yang choice hampir sama. Oke, ringkasan. Suatu objek mungkin memiliki status yang mendefinisikan perilaku unik untuk objek tersebut. Yang kedua, state machine diagram menyediakan mekanisme untuk memudahkan status dan transisi dari suatu objek. Cukup sekian penjelasan dari saya, modul 9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.